warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyuti, mahasiswa di Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video UKIN di salah satu sekolah negeri berada di SD Negeri 003 Kecamatan Nongse, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Mohon dukungannya, mudah-mudahan kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Dalam video ini, kami adalah mahasiswa dari Angkatan 3 Universitas PGRI Semarang tahun 2024. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyuti, mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang. Program studi adalah pendidikan guru sekolah dasar dan perguruan tinggi adalah Universitas PGRI Semarang. Saya mengabdi di salah satu sekolah yang berada di Sekolah Dasar Negeri 003 Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Mudah-mudahan perkenalan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan salam sehat untuk guru Indonesia, sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, silakan masuk dulu. Assalamualaikum, Pak. Pak. Duduknya rapi. Siap, bro. Duduknya yang rapi. Sikapnya berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Luar biasa, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita mengucapkan selamat datang Bapak dulu ya. Memberikan SD kepada kita semuanya supaya kita lebih senang dan juga lebih ceria pada pagi hari ini. Selamat pagi. 1, 2, 3, 4. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Kami ucapkan
Siap belajar? Siap. Oke? Oke. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan kepada kita semuanya yang sudah nampak di slide kita adalah globalisasi ya, tentang globalisasi. Di mana sebuah pantun Bapak karang untuk memberikan kesan yang indah pada kalian semuanya. Bisa membaca pantun ini? Bisa. Mari kita baca. Buah mangga sedang ranum. Bersama-sama. Buah mangga sedang ranum. Baik. Oke. Iya, buah mangga sedang ranum, diberi sambal enak rasanya. Bapak ucapkan Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, siapa yang sudah datang duluan? Yang sudah datang dulu tadi Nur Asikin. Bapak minta tolong pada Nurul Asikin untuk membantu Bapak memimpin doa. Silakan Nurul. Siap, Prof. Duduknya yang rapi, sikapnya berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabban bil islam wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma wa zidni amin. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ya, berikutnya bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Stop dulu, Bang. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Suaranya yang kuat ya. Baik, terima kasih. Baru saja kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, Bapak minta kepada kita semuanya, yuk kita menyanyikan lagu Yel-Yel sekolahan kita supaya lebih semangat ya. Hari ini kita akan menyanyikan, ayo kita ucapkan Yel-Yel. SD 003. Siap.
SDN 003. Siap. Kelas 6 kelas 6. Siap. Jawabnya siap. Kelas 6. Siap. Kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengar seksama. Semangat kelas 6 semuanya. Siap. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami bisa, kami fokus, dan kami paham. Baik, terima kasih diucapkan kepada anak-anakku sekalian yang pada pagi hari ini sudah bernyanyi lagu atau yel-yel sekolahan kita. Di mana kita sekolah? Di mana kita sekolah? Di SDN. Oke, pada hari ini Bapak akan mengabsen kepada anak-anakku sekalian. Duduk rapi. Siap. Oke, sini Bang. Duduk rapi. Siap. Bapak absen untuk yang pertama, silakan untuk bersuara ya. Alvin Yadi, Hadir, Pak. Amelda, Hadir, Pak. Anugrah, Hadir, Pak. Anugrah Silva Anjani, Hadir, Pak. Laura, Hadir, Pak. Bana, Eri, Hadir, Pak. Erwin, Hadir, Pak. Farid, Hadir, Pak. Indri Junianti, Hadir, Pak. Maisha Lasipa, Hadir, Muhammad Salunijan, Hadir, Pak. Nurvalian, Rizka, Hadir, Pak. Nabila Lasmi, Mulan, Hadir, Pak. Yuda Musalimijam, Hadir, Pak. Azira, Indah Devina, Hadir, Pak. Ivan Ali, Hadir, Pak. Aliza, Hadir, Pak. Dendi, Hadir, Pak. Menaik Niferi, Hadir, Pak. Nur Safitri. Hadir, Pak. Cukup ya? Ada yang kurang? Hah? Siapa? Nurul Asikin. Nurul Asikin. Oke, terima kasih. Baru saja kita Bapak absen semuanya. Duduk rapi. Duduk rapi. Baik anak-anakku sekalian, boleh melihat slide yang sudah Bapak persiapkan untuk kita semuanya. Anak-anak, apakah dahulu saat kamu lahir, bagaimana ukurannya? Bagaimana sikap dan kebiasaan kalian waktu kecil? Nangis, ya, sering pipis, tidak bilang-bilang sama orang tua, ya. Samakah dengan yang sekarang? Tentu berbeda. Kalau sekarang pipis, sekarang sudah malu. Nah, itu namanya kita mengalami proses ya, proses pertumbuhan. Proses adalah suatu peristiwa nah, itu proses itu berubah. Yang dulu asalnya kecil, yang dulu asalnya tidak tahu apa-apa, yang dulu asalnya belum ngerti apa-apa, sekarang sudah melalui proses, sudah berubah menjadi bisa. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini sama-sama Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita bermain media flashcard atau struktur teks eksplanasi, peserta didik dapat menyeleksi isi teks pembelajaran atau eksplanasi ilmiah yang dibaca berdasarkan struktur dengan benar. Yang kedua, setelah bermain menggunakan media flashcard atau adik SIBA, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks penjelas atau eksplanasi ilmiah yang dibaca dengan benar. Nah, yang ketiga, setelah mengalami atau mengamati PowerPoint yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya, peserta didik dapat membuat teks eksplanasi ilmiah sederhana menggunakan kata baku dan kalimat efektif dengan benar. Dan selanjutnya yang keempat adalah setelah menyaksikan video YouTube, peserta didik dapat membuat bahkan menghasilkan energi dari energi cahaya dengan benar. Setelah menyaksikan video YouTube, peserta didik juga dapat memodifikasi informasi dari berbagai dari video teks dalam bentuk bagan dengan benar. Oke.
Ya, silakan anak-anak, kita kembali lagi fokus ke slide yang sudah Bapak siapkan. Pernahkah kamu membaca teks yang berisi penjelasan suatu peristiwa? Ya, tentunya pernah ya, yang pernah. Di sana tentang berisi penjelasan penyebab peristiwa, semua berdasarkan kata dan juga fakta. Oke, berikutnya adalah apakah kamu tahu nama jenis teks tersebut? Bila belum, mari kita perhatikan atau kita semak. Oke, next berikutnya. Teks eksplanasi ya nak ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Silakan bagi anak-anak yang belum bisa nanti dicatat di buku ya. Teks eksplanasi itu apa? Teks yang menjelaskan tentang terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Silakan ditulis. Ya, nanti sambil ditulis, sambil diingat-ingat, siapa tahu nanti ada pertanyaan dari Bapak. Boleh nanti anak-anak semua jawab. Oke. Selanjutnya, secara umum teks eksplanasi disajikan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya, di dalam teks eksplanasi itu terdapat sebab akibat. Terdapat sebab akibat dari suatu peristiwa alam atau sosial. Maka teks eksplanasi disusun berdasarkan data dan fakta, bukan imajinasi. Next, kita akan lanjutkan untuk ini struktur teks eksplanasi ya nak. Ini struktur teks eksplanasi. Ya, strukturnya adalah ada topik masalah. Ada topik masalah. Topik masalah disebut juga dengan pernyataan umum. Merupakan biasanya itu di bagian awal paragraf. Memuat apa? Memuat gambaran umum suatu peristiwa yang dibahas atau yang diperbincangkan. Oke, lanjutkan. Di samping itu juga ada deretan penjelas. Di mana deretan penjelas itu adalah proses hubungan sebab akibat suatu peristiwa yang dibahas. Tujuannya untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ada juga teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Dan simpulan atau pendapat penulis juga ada, di mana merupakan bagian akhir dari paragraf, bersifat opsional atau tidak harus ada. Berisi simpulan, ya, dan juga pendapat atau pesan penulis berkaitan dengan peristiwa yang dibahas. Oke, kita next berikutnya. Berikutnya ada pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, untuk sama-sama kita lebih mengerti, maka salah satu dari kalian akan Bapak suruh baca. Oleh karena itu, minta tolong Indri untuk membaca pola pengembangan teks eksplanasi. Silakan, gantian nanti ya. Pola pengembangan teks eksplanasi. Pengembangan teks eksplanasi terdiri dari dua cara, yaitu pola kronologis atau proses. Teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya suatu peristiwa. Pola yaitu teks yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa. Oke, berikutnya lanjutkan. Ya, terus terima kasih. Oke, terima kasih disampaikan kepada kawan. Berikutnya adalah teks eksplanasi ya. Silakan ditulis. Bagi anak-anak yang masuk dengan teks eksplanasi, di sana sudah ada ya. Teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi nanti ditulis ya, ada pertanyaan dan nanti kita sama-sama berikan RAPD dari Bapak. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Yuk kita baca sama-sama yuk. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya, atau secara ilmiah. Next, berikutnya. Fenomena alam, yang dimaksud dengan fenomena alam itu apa? Fenomena alam, ya, fenomena alam itu peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, yang tidak diciptakan oleh manusia, itulah alam. Ujuk-ujuk atau tiba-tiba sudah ada, ya.
Beberapa contoh fenomena alam, contohnya apa? Gunung, lautan, letusan berapi, terus apa lagi? Ya, kondisi cuaca itu alam yang tiba-tiba ada, dan juga proses pembusukan makanan itu adalah proses alam atau peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia. Di sisi lain, ada gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi yang dapat diamati melalui kehidupan sosial. Ya, kita dapat melihat gejala-gejala yang ada di kehidupan sosial selain dari kejadian-kejadian atau peristiwa yang peristiwa fenomena alam. Next. Ya, berikutnya adalah struktur teks eksplanasi. Ya, kita lihat ya struktur teks eksplanasi. Ya, struktur teks eksplanasi, mari kita lihat teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi strukturnya naik lagi. Oke, struktur teks eksplanasi mari kita baca. Ada beberapa struktur teks eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum, terus deretan penjelas, serta interpretasi. Apa itu maksud dengan pernyataan umum, anakku? Oke, sekarang menghadap sini, Bang. Diturun. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang dalam teks eksplanasi. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Berikutnya, Nizam. Interpretasi itu apa? Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, mari Bapak bacakan sekali lagi ya, anak-anak sekalian boleh ditulis ya. Struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya, nak strukturnya. Silakan ditulis. Yang pertama adalah pernyataan umum, yakni pernyataan yang bersifat umum, berisi gambaran tentang hal yang ingin dibahas. Ya, yang kedua adalah deretan penjelas, di mana deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir apa terakhir? Interpretasi atau pandangan, kesimpulan, ya, penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Oke. Baik, setelah tadi Bapak menyampaikan tentang teks eksplanasi, maka nanti kita sama-sama akan menyimpulkan ya penjelasan yang Bapak sampaikan tadi tentang teks eksplanasi. Nanti boleh di buku LKPD. Oke, next berikutnya Kak. Ya, ini hasil simpulannya. Next lagi. Dan kita akan lanjutkan tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Nih, pola pengembangannya. Pengembangan teks eksplanasi terdiri dari 2 cara, yaitu memakai pola kronologis dan teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu serta penjelas terjadinya fenomena atau bagaimana urutan suatu kejadian. Yang berikutnya adalah pola kausalitas atau sebab. Ada sebab pasti ada akibatnya. Kenapa terjadi seperti itu ya? Yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena itu sudah atau dapat terjadi. Oke, berikutnya. Sudahkah kamu memahami tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi tadi apa? Oke, teks atau gambar. Nanti kita akan simak ya. Berikutnya adalah, oke, next. Berikutnya Kak. Berikutnya akan kita berpindah ke menyalurkan energi. Sebelum berpindah ke menyalurkan energi, kita tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Ya, mana sini Pak? Kita ulangi lebih keras lagi. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Oke, kita kembali lagi dan konsentrasi tentang penyaluran energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumah kita? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi ya. Maka tidak dipungkiri kalau listrik ini belum terjadi karena perkembangan teknologi. Sehingga
Berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik, sumber energi listrik di dalamnya. Listrik dapat menghasilkan dengan manfaat sumber energi yang tersedia dalam alam. Seperti apa? Aliran sungai. Kalau kita menggunakan sungai biasanya panas bumi atau ya, kalau aliran angin apa PLTA? Ya, angin listrik, tenaga angin atau tenaga air. Oke, berikutnya adalah setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi listrik, kemudian biasanya dinaikkan tegangannya. Untuk menaikkan tegangan namanya transformator. Apa untuk menaikkan tegangan? Tegangan hingga 500 kV kayak di situ tuh ya. Kayak di listrik-listrik kita itu, PLN itu. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan tinggi atau SUTEK. Untuk menyalurkan kabel-kabelnya di atas itu namanya apa? Apa yang dimaksud dengan SUTEK? Ya, yang menyalurkan energi listrik berpusat pembangkit. Setelah melalui SUTEK yang melintas di wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi kemudian masuk ke gardu induk. Nah, biasanya kalau kita di hutan-hutan sana itu di depan-depan Minang itu yang dilintas-lintas kayak gitu, yang di atas atau rumah-rumah kita itu ya, itu alhamdulillah di daerah kita sudah ada yang namanya SUTEK. Apa itu SUTEK? SUTEK adalah saluran. Ya, biasanya SUTEK itu di atas gunung atau di hutan-hutan ya, sebagaimana Bapak bacakan tadi. Setelah melalui SUTEK melintas di pegunungan, energi listrik biasanya masuk ke gardu induk. Setelah dari SUTEK sana masuk ke sini tuh gardu induknya. Alhamdulillah di desa kita, di kampung kita sudah ada yang namanya SUTEK, ada gardu induk ya. Tuh tempatnya gardu induk di situ. Oke. Terus gardu induk itu diturunkan tegangannya. Nah, diturunkan tegangannya itu oleh transformator penurun. Apa untuk menurunkan tegangannya? Ya, transformator penurun tegangan itu di situ ya. Kemarin kita sudah pernah lihat ya, waktu kita melakukan praktek ya, melihat transformatornya. Ya, kalau sudah sampai sini biasanya diturunkan. Penurun tegangan menengah menjadi 20 kV. Yang asalnya 500 dijadikan 20 kV. Kemudian energi listrik lanjutkan. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu. Nah, ini dari gardu ini ke kampung-kampung ini ya. Ke gardu-gardu, terus diturunkan dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, jadi 220 volt. Kalau sudah masuk ke gardu-gardu maka diturunkan lagi menjadi 220 volt. Maka listrik yang ada di kelas kita ini ya, yang ada di kelas kita itu tegangannya adalah 220. Berapa? Sementara untuk diesel, untuk mesin dopeng, dinamo itu 110. Ya, itu kalau kena kaca. Dengan adanya listrik, masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Maka biasanya kalau tanpa listrik ini, ya, kalau biasa tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan dapat terjadi, ya kan? Kalau kita nggak ada listrik kan repot, ya kan? Oke, next. Ya, belum tahu, kamu tahu bagaimana caranya? Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana cara penyaluran listrik kan? Penyaluran listrik sudah tahu bagaimana caranya kan? Penyaluran energi listrik. Lalu apakah kamu sudah tahu cara menghasilkan listrik? Menghasilkan listrik bagaimana caranya? Ya, kita lihat slide berikutnya. Oke kan? Ya, cara menghasilkan listrik dari cahaya. Kita lihat baik-baik. Energi listrik dapat dihasilkan oleh beberapa energi sumber, diantaranya air atau bayu, ya, kita bisa uap dan cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai energi listrik yang dihasilkan dari cahaya. Yuk kita simak bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Oke. Ya, menghasilkan energi listrik dari energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang disebut dengan sel surya. Kumpulan dari sel surya disebut Ya, mari kita lihat abangku, jangan diam saja. Oke, itu panel surya. Sel surya menggunakan bahan semikonduktor. Nah, bagaimana energi listrik dapat dihasilkan oleh sel surya? Energi cahaya matahari
yang mengenai bahan semikonduktor pada sel surya akan menggerakkan elektron. Oke, berikutnya. Nah, gerak elektron itu yang kayak apa? Inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, ini elektron itu ya. Energi listrik yang dihasilkan oleh suatu sel surya sangat kecil. Agar energi dapat dihasilkan besar, sel surya perlu dikumpulkan menjadi sebuah panel surya. Panel inilah yang akan dipasang di berbagai tempat sesuai kebutuhan manusia. Manfaat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS mampu menghasilkan energi listrik, memiliki banyak sekali manfaat untuk membantu kehidupan manusia yang dapat menyediakan energi listrik yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka PLTS mampu mengolah matahari dan mengubah menjadi energi listrik. Listrik ini yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyalakan peralatan elektronik dan sebagainya. Makanya sehingga listrik kita pakai ya. Jadi kita dapat pakai sehari-hari sehingga listrik kita berguna di masyarakat. Selanjutnya, nah PLTS atau produk yang sangat ramah dengan lingkungan. PLTS juga ramah lingkungan sehingga ekosistem bumi bisa lebih terjaga. Bumi akan terhindar dari polusi udara, sumber energinya berupa cahaya matahari sehingga tidak pernah habis. Berbeda dengan listrik PLN konvensional ya, yang dapat mengurangi biaya penggunaan listrik harian. Listrik yang dihasilkan dari surya akan bisa digunakan sebelum menggunakan energi listrik, sehingga tagihan listrik PLN ini bisa hemat. Nah, penggunaan listrik dapat dimonitor. Maka dengan cara menggunakan PLTS ini, semua produk listrik dan daya yang dikeluarkan dapat dimonitor setiap harinya melalui aplikasi canggih yang dirancang oleh tim Sans Energi. Oke, selanjutnya. Oke, mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi Bapak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita sama-sama akan mengerjakan sebuah LKPD. Ya, apa LKPD itu? Apa LKPD? Oke. LKPD itu adalah L itu lembar, K itu kerja, P peserta, D itu di. Nah, boleh juga lembar siswa, boleh juga LKS. Tapi sudah diganti menjadi LKPD. Oleh karena itu Bapak akan bagikan LKPD yang hari ini ya. Seperti ini LKPD-nya ya anak-anakku sekalian. Nanti anak-anak boleh diisi ya. Diisi nama kelompoknya. Nama kelompoknya diisi dan nanti untuk maju ke depan masing-masing. Ya. Di sini ada bahasa Indonesia dan juga IPA. Ya. Bapak langsung bagikan ya. Sini bang. Ini bang, bawa. Ini langsung beli, berikan dia. Ini bang. Oke, sebelum mengerjakan bersama-sama kita mengucapkan Bismillah. Baca Bismillah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya silakan namanya diisi, anggotanya sini. Nah, diisi di sini ya. Oke. Oke, bagus. Yang lain tolong dibantu. Halo. Tolong dibantu. Dan berikutnya sebelah sini ada pertanyaan. Oke. Nah, nanti nama kelompoknya boleh di belakangnya ya. Oke. Oke, LKPD secara bergantian. Oke, ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Tidak di sini.
Oke, tulis Uli. Oke, Oke. Ayo, nanti aja. Nah, yang membuat yang tidak perlu kalau dibantu kawannya. Oke, jangan lupa nama kelompoknya ditulis yang kemarin ya. Ada kelompok Surya. Oke. Terus. Oke. Nah, adanya listrik kemudian bisa harga juga bisa diakses warga Pindah dulu cek. Biar sila digandeng cuma Cepat kami. auranya berbeda. Oke. Siapkan pertanyaan. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah? Oke, LKPD-nya sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai kelompok 1, 2, 3, dan 4 atau kelompok baterai, ada kelompok PLTU, terus ada kelompok Surya dan lain sebagainya, persiapan untuk maju ke depan. Tapi sebelum maju ke depan, sama-sama kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Oleh karena itu, kelompok ini, kelompok PLTA untuk dapat maju ke depan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan. Semuanya maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Nama kelompok PLTA terdiri atas nama terdiri atas nama Indri, Ivana, Nurul, Nur, Sahrul, dan Nugi. KPD 1 Bahasa Indonesia. Tulislah paragraf yang kamu buat sesuai dengan struktur teks. Satu paragraf terdiri dari minimal 5 kalimat. Topik masalah. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya matahari menjadi energi listrik. Sel surya atau sel fotovoltaik adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Di Indonesia, sejarah perkembangan PLTS sudah dimulai sejak 1987. Dimulai dengan pemasangan 80 unit PLTS atau sistem pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu penerangan rumah di Desa Sukatani, Jawa Barat. Saat ini beberapa daerah sudah menggunakan PLTS seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Alor, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta. Deretan penjelasan. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya yang mengubah energi surya matahari menjadi energi listrik. Dan perkembangan PLTS sudah dimulai sejak 1987. Kesimpulan atau interpretasi. Listrik berperan besar dalam proses globalisasi, terutama dalam hal akses informasi ke berbagai belahan dunia. Listrik menjadi hal penting terhadap terjadinya globalisasi, karena dengan adanya listrik kemudian terjadi arus informasi yang dengan cepat bisa diakses oleh warga di berbagai penjuru dunia. Pembangkit listrik tenaga surya memiliki fungsi yang sama, yaitu menghasilkan energi listrik untuk mendukung aktivitas manusia. Demikian tadi kami sampaikan dari kelompok PLTA tentang globalisasi di sekitarku. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Untuk kawan-kawan kita yang sudah memberikan presentasi, ya. Oke. Silakan bagi anak-anak Bapak yang mau bertanya. Ini sepertinya ada yang bertanya. Silakan. Sebagaimana yang kelompok 2 jelaskan tadi, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa itu PLTS? Oke, ada pertanyaan dari kelompok kawan kalian. Kami kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Apakah sudah dipahami? Oke, berikan tepuk tangan dulu. Silakan ditawarkan kepada kawannya. Apakah kelompok lain masih ada pertanyaan? Apakah kelompok lain lagi ada pertanyaan? Ya. Yang mana kak pertanyaannya? Kami ingin tahu daerah atau wilayah mana saja yang sudah menggunakan PLTS. Stop. Oke, diri kak, diri apa? Oke. Dari presentasi tadi, kami ingin mengetahui daerah atau wilayah mana saja yang sudah menggunakan PLTS. Oke. Akan menjawab dari pertanyaan kelompok surya. Beberapa daerah sudah menggunakan PLTS, terjadi di daerah seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Alor, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta. Oke, demikian tadi.
Dan demikian tadi presentasi dari kami. presentasi dari kami. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Silakan dulu kembali ya ke tempat masing-masing. Ya, terus. Terima kasih untuk kelompok Nurfa yang sudah memberikan pertanyaan dan juga kelompoknya Aliza dari kelompok Surya ya, yang sudah memberikan pertanyaan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh kawan kita tadi ya. Iya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kawan kita yang mulia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kelompok Surya. Kelompok 3 namanya? Batri. Ya, namanya kelompoknya. Nizam. Nama saya Nizam dan teman saya ada Nurfa dan ada Siva dan ada Rizka. Oke. Kami ingin Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Batrai, ingin mempresentasikan tentang bagan langkah menghasilkan energi listrik dari energi cahaya. Di sini kami Ingin menggambarkan ingin menggambarkan di papan tulis di papan tulis yang akan digambarkan oleh Nizam. ya, yang lain boleh geser sini, baris di sini. Ya, nanti lupa yang menerangkan nanti. Mana videonya? Jangan dekat, Bang. Oke. Habis. Baik teman-teman, di sini kita akan menerangkan dari gambar teman kita yaitu Nizam. Ini adalah bagan langkah menghasilkan energi listrik dari energi cahaya. Di sini ada matahari. Matahari memberikan cahaya ke solar panel. Lalu solar panel memberi energi ke controller. Lalu controller memproses ke aki, lalu aki memprosesnya ke inverter. Barulah kita menggunakannya sebagai energi listrik yang biasa kita gunakan di rumah, misalnya ke kulkas, AC, dan TV.
Ya tadi. Demikian tadi adalah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang paling kuat. Oke, terima kasih silakan kembali ya aku. Terima kasih untuk presentasi hari ini ya. Dimana tadi sudah memberikan gambaran kepada kita semuanya. Kalau boleh Bapak buatkan sekali lagi, ini adalah gambar matahari. Matahari memberi cahaya kepada solar panel. Solar panel menyimpan stromnya ya, sehingga nanti solar panel ini akan dikonverterkan, lalu diarahkan ke aki. Setelah diarahkan ke aki, baru nanti dapat dimanfaatkan oleh elektronik seperti apa. Dari konverter ini dimasukkan ke konverter, diubah dari aki diubah menjadi setrum, dan nanti akan dipakai oleh apa? Kulkas, oleh AC, pakai oleh TV. Oke, demikian tadi adalah presentasi kali ini. Oke. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ya, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah memberikan presentasi tadi ya di depan. Ramai sekali tadi yang bertanya. Ada pertanyaan juga dari kawan kita dan juga ada pertanyaan dari kelompok Surya yang sudah dijawab tadi ya. Mari anak-anakku sekalian kita akhiri dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini senang untuk kita semuanya? Ya, apakah Nugi senang hari ini? Ya, kalau merasa senang, mari sama-sama kita akhiri dan kita tutup dengan lagu daerah. Sebelum kita pulang dan berdoa, Bapak berpesan kepada kita semuanya supaya nanti kita pulang juga hati-hati di jalan ya. Mari bersama-sama kita bernyanyi ya. Nyanyinya adalah judulnya Gundul Gundul Pacul. Boleh lihat di slide-nya ya. Oke, bersama-sama yuk mulai. Ayo ikuti gerakan anak-anak ini juga boleh. 2, 3, 4. Siap-siap. Ada. Konsentrasi terakhir. Oke, ternyata habis. Beri tepuk tangan untuk kita semua.
Baik, sampai di sini terima kasih atas pembelajaran yang sudah kita sampaikan, atas kebersamaannya. Mari bersama-sama kita duduknya yang rapi. Ya, Bapak bertanya kembali kepada kita semuanya. Senangkah pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa di rumah nanti ada tugas yang diberikan oleh Bapak, tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Dan juga banyak-banyak literasi di rumah, serta banyak-banyak membaca. Dan pesan terakhir Bapak, pesan di akhir dari pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa pulang, semoga selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini yang akan memimpin doa adalah Nurul. Oke. Sini Bang. Yang rapi. Sikapnya berdoa. Doa mulai. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasehati dengan baik dan penuh kesabaran. Amin. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang dan selamat meninggalkan kelas. Kita pulang tentunya berdoa, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan senyuman ya. Tepuk sedekah. Ini Bang. Wabillahi taufiq wal hidayah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian.